apa sih? Kalau boleh tahu gimana ceritanya? Pertama, selamat sore buat semuanya. Salam kenal, aku Jordi, Festival Ambassador Jakarta Film Week 2022. Waktu tim Jakarta Film Week menawarkan untuk menjadi Festival Ambassador, pertama langsung merasa terhormat gitu. Kayak ini adalah sebuah kehormatan diajak bergabung dengan Festival Film Jakarta gitu. Sebagai generasi muda untuk perwakilan festival film itu senang banget gitu. Di saat kita berbicara tentang Jakarta Film Week itu sendiri, terus perjalanan saya selama berkarir di industri ini, ternyata kita mempunyai spirit yang sama gitu. Muncul di tengah pandemi, terus saya juga selama pandemi tidak memilih untuk hanya tinggal diam gitu, maksudnya masih terus membuat karya, terus melakukan pekerjaan, tetapi dengan protokoler juga gitu, sampai akhirnya mengeluarkan karya-karya yang akhirnya ketika pandemi sudah mulai turun, film-filmnya keluar gitu. Jakarta Film Week juga pertama dan yang sekarang masih ada yang kedua, ternyata kita memiliki spirit dan keinginan yang sama gitu. Jadi kenapa tidak untuk kita bekerja sama untuk menyebarluaskan Jakarta Film Week ini. Wow, punya visi yang sama dan bahkan malah merasa tersanjung ya, merasa terhormat untuk bisa menjadi Festival Ambassador di Jakarta Film Week. Nah, kamu ini kan seorang aktor gitu ya. Kira-kira sebagai seorang aktor, apa sih benefit yang kamu rasakan gitu ya untuk bisa menghadiri, untuk bisa mengakses berbagai program-program yang ada di Jakarta Film Week, festival berskala internasional ini? Pasti banyak banget privilege yang bakal saya dapatkan kan, karena ini festival gitu. Yes. Siapa yang nggak senang mendengar kata festival, pasti akan ketemu dengan banyak orang, apalagi ini perfilman gitu, akan bertemu dengan filmmakernya, para sineas yang terlibat dalam pembuatan film itu. Sebetulnya nggak sabar sih untuk nanti kita masuk ke masa-masa festival 4 hari nanti di bulan Oktober, mau melihat film-filmmaker itu menyuarakan melalui film-film mereka, karya-karya mereka gitu. Saya sebagai generasi muda juga mempunyai privilege jadinya untuk mengajak semua teman-teman di luar, teman-teman generasi muda untuk menonton film melalui festival film gitu, karena bukan cuman film-film yang kita lihat di bioskop aja gitu. Melalui festival film kita bisa melihat karya-karya dari berbagai macam negara, terus berbagai macam negara, terus berbagai bendera-bendera yang mereka bawa dari negara mereka, suara-suara yang mereka bawa di film itu. Jadi akan banyak banget privilege gitu. Dan sebagai seorang aktor, melihat Jakarta Film Week yang akan nanti banyak film di dalamnya adalah sebuah keuntungan saya untuk menyaksikan semua proses pemutaran filmnya dari awal sampai akhir, bisa juga untuk riset dan segala macam gitu. Dan menurutku film itu tuh bukan cuma hanya sekedar media hiburan gitu. Aku memaknai film itu salah satunya adalah untuk media aku belajar tentang hidup, belajar bagaimana culture di luar sana, belajar bagaimana cara memahami diri sendiri gitu. Jadi dengan adanya JFW ini aku mau mengajak siapapun, khususnya generasi muda, untuk ayo kita terus semangat untuk menonton film gitu melalui festival, karena banyak banget pesan yang kita bisa ambil dari film. Apalagi ini tadi yang aku bilang, ini adalah film festival gitu, pasti film-filmmaker ini akan menyajikan pesan-pesan atau ilmu-ilmu atau suara mereka melalui kreasi mereka gitu, soal penyampaian filmnya melalui film drama mungkin, atau dokumenter, atau animasi gitu. Jadi melalui JFW ini aku ingin mengajak semua orang yang ada di dunia ini untuk kita menonton film melalui festival, supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi mengenai hidup melalui media film. Wow, tapi memang untuk film panjang internasional, kemudian ada Global Short, film pendek internasional, ada Direction Award, film panjang Indonesia, dan juga ada Jakarta Film Fund Award. Jadi dari 3 yang terpilih tadi, 3 yang sudah diproduksi tadi, nanti akan ditemukan lagi oleh para juri mana yang emang terbaik untuk tahun ini gitu. Plus di tahun ini kita merespon kondisi perfilman di Indonesia, kondisi di industri di sini gitu, bahwa perkembangan series itu
kita pengen mengapresiasi teman-teman pembuat series gitu, kita punya series of the year untuk tahun ini gitu. Jadi para pembuat series bisa submit karyanya ke kami, kemudian kita akan memilih dan menjurikan mana series yang menurut kami paling lagi-lagi suitable untuk Jakarta Film Week dan Jakarta dan Indonesia tentunya gitu. Yang terakhir kita juga akan ada special award untuk animasi gitu. Jadi kita merasa pembuat film animasi ini juga perlu kita kasih kesempatan, kita kasih perhatian khusus gitu, karena membuat animasi bisa jadi tidak semudah ketika kita syuting live action gitu kan. Jadi kita pengen juga meng-highlight teman-teman pembuat animasi untuk yuk bikin karya terus. Kita punya nih ajang apresiasi untuk teman-teman pembuat animasi gitu. Ada Roy, hai Roy. Mas Roy. Ada Abizar Al-Ghifari. Thank you banget join kita hari ini. Dan nanti teman-teman semua pasti juga pada penasaran karena Roy-nya sesupport ini sama film ini, dan kami sudah nonton filmnya. Gitu. Aku makin gak sabar ya. Harus nunggu ya. 13 Oktober ya. Gak spoiler ini, jadi aku gitu karena aduh jangan sampai spoiler akunya. Aduh curangnya Mbak Novi ya. Kamu datangnya pas banget. Filmnya teman-teman bisa mengakses data tentang closing film ini di sosial media kami minggu depan. Jadi biar dibagi-bagi. Hari ini kita fokus dulu dengan merayakan film opening. Next week teman-teman akan tahu siapa film closing dari Jakarta Film Week. Oke, jadi lihat di social media. Judul bahasa Inggrisnya susah, mohon maaf saya menyebutkan judul bahasa Indonesianya aja ya. Oke. Yang satu lagi ini karena dari Temata, sutradaranya Mas Rahabi Mandra, judulnya adalah Langkah Bayangkara Putri gitu. Jadi nanti 3 film ini adalah film panjang Indonesia yang memang di world premiere-kan di Jakarta Film Week, meskipun film-film pendek juga banyak yang world premiere. Nanti di minggu depan kita akan rilis semuanya melalui sosial media. Kalau aku cerita sekarang teman-teman nanti bingung gitu kan, banyak banget sih gitu, nanti takutnya malah jadi slide. Jadi nanti kita akan rilis semuanya di sosial media kami. Next mungkin aku bisa melaju ke kompetisi film panjang. Jadi kami kompetisinya ada film panjang, ada film pendek. Yang pertama kita ada Nana, Before Now and Then. Dan Nana ini memang sudah melanglang buana main ke banyak festival di internasional gitu. Kita juga appreciate banget. Ada Arnold, a model student, karya Sorayos dari Thailand. Kemudian kita akan ada film panjang juga berikutnya, itu ada dari Meksiko, Huesera. Kita ada juga dari nama negaranya saya nggak bisa baca nih, mohon maaf. Melchior the Apothecary, Belgia, Estonia, Latvia, ya, Germany. sorry ya. Estonia gitu. Kemudian ada Balada Siroy dari Indonesia. Next kita ada Galang dari Indonesia dan ada Mencuri Raden Saleh dari Indonesia gitu. Itu film-film kompetisi untuk film panjang kita di tahun ini. Kemudian kalau untuk film pendek kompetisinya kita juga banyak dari banyak negara gitu. Yang pertama kita ada Moshtari dari Bangladesh. Kemudian ada Nauha. Kemudian ada Sweet Scott dari Indonesia. Kemudian kita ada Buried Bullet dari Lebanon. Dari Lebanon gitu. Next kita ada film Gabriel dari Indonesia. Kita ada film dari Myanmar juga, Late Blooming in a Lonely Summer Day. Maaf banget ya teman-teman, ini tiba-tiba nggak kelihatan. Terus kita ada James English Academy dari South Korea. Kita juga ada Such Small Hands gitu. Terus kita juga masih ada beberapa film lagi. Ada